anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat-semangat nih anak-anak Ibu. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bosan-bosan. Ibu ingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatannya, apalagi pandemi ini belum berakhir dan segera berakhir ya. Karena agar kita bisa belajar kembali bertatap muka ya. Terus jangan lupa rajin-rajin cuci tangan, menjaga agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Baik anak-anak, sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, dan berdoa akan dipimpin oleh Bintang. Kawan-kawan, ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian dan namanya yang dipanggil ucapkan hadir ya. Safira. Hadir, Ibu. Rainanda Bintang. Hadir, Ibu. Hani. Hadir, Ibu. Dinda. Hadir, Bu. Salsa Ayu. Hadir, Bu. Salsa. Ya, Ibu. Palih. Hadir, Bu. Cita Delia. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Iya, Bu. Baik. Ibu akan menampilkan pembelajaran kali ini bertemakan tumbuhan hijau dengan subtema tumbuhan hijau membuat makanan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar siswa dapat memahami tentang tumbuhan hijau membuat makanan atau bisa disebut dengan proses fotosintesis. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint yang sudah Ibu buat dan kalian menyimak dan memahami penjelasan apa yang Ibu sampaikan. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Ibu. Oke. Nah, sebelum kita memulai ke materi, Ibu akan bertanya kepada kalian, kalian pernah tidak memperhatikan atau memikirkan kenapa warna daun pada tumbuhan itu di sekitar kita itu berbeda-beda? Ada yang tahu kenapa? Gak tahu, Bu. Oke, tidak tahu. Warna daun berbeda-beda itu ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Itu disebabkan karena adanya perbedaan butir-butir zat hijau daun yang bisa disebut dengan pigmen warna di dalam daun. Yang terjadi akibat perubahan kondisi hidup tanaman. Warna hijau yang merupakan warna asli dari adanya pigmen klorofil, sementara warna merah atau warna kekuning-kuningan adalah akibat pigmen antosianin. Pigmen tersebut terdapat di dalam
berbagai tertentu, misalnya ada di daun, ada di kulit, ada di batang, atau ada di akar tumbuhan. Nah, tumbuhan hijau. Kita masukin materi ya, tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau adalah golongan makhluk hidup yang mampu mengolah zat makanan sendiri. Pembuatan zat makanan pada tumbuhan hijau terjadi pada siang hari. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil disebut tumbuhan hijau. Kromatopora pembawa klorofil disebut kloroplas. Fungsi klorofil yaitu melakukan fotosintesis. Sampai di sini udah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. selanjutnya tumbuhan dapat hidup di darat dan di air. Sebagian besar tumbuhan adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan ini mampu membuat makanannya sendiri. Lalu, apa yang diperlukan tumbuhan untuk membuat makanan? Dan bagaimana cara tumbuhan membuat makanan? Nah, anak-anak, tumbuhan juga memerlukan makanan agar tetap hidup. Tumbuhan juga mampu membuat makanannya sendiri. Di sini, proses pembuatan makanan pada tumbuhan dinamakan fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Fotosintesis ini membutuhkan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis berlangsung di bagian daun, namun proses ini terkadang juga terjadi di bagian lain yang mengandung klorofil. Nah, Salsa, apa itu klorofil? Kamu tahu klorofil itu apa? Zat hijau daun, Bu. Benar. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi untuk menyerap energi matahari. Selanjutnya, tumbuhan selain membutuhkan bahan-bahan seperti air, karbon dioksida, dan juga cahaya matahari, dalam proses fotosintesis juga memerlukan unsur hara di dalam pertumbuhannya. Nah, apa sih unsur hara itu? Unsur hara adalah suatu zat yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik pada tumbuh-tumbuhan. Unsur hara tersebut terbentuk dari unsur lain yang kadang tidak selalu tersedia dalam tanah. Maka perlu dilakukannya pemupukan. Selanjutnya, unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan. Nah, yang pertama itu ada unsur nitrogen. Nah, unsur nitrogen ini mempunyai fungsi, yaitu untuk membentuk vegetatif tanaman. Yang kedua ada unsur fosfor. Berfungsi untuk pembentukan akar, pembuangan, dan pemasakan buah serta biji. Yang ketiga ada unsur kalium. Fungsinya membentuk protein dan karbohidrat serta mempengaruhi katalisator atau warna dan rasa. Yang keempat ada unsur klorin, berfungsi dalam proses pertumbuhan akar. Yang kelima ada unsur kobalt, berfungsi untuk memperlancar aliran air dalam fotosintesis serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman. Dan yang keenam ada unsur Cooper, sebuah enzim sebagai aktivator dalam pembentukan pigmen tanaman. Oke, selanjutnya ada unsur silikon. Berfungsi membantu proses vegetatif untuk menghasilkan biji banyak. Selanjutnya ada unsur sulfur, yaitu meningkatkan kandungan protein dan vitamin serta menguatkan akar. Ada unsur kalsium, merupakan bahan penyusun klorofil dan bahan yang dibutuhkan untuk enzim pada metabolisme. Selanjutnya ada unsur magnesium, mempunyai fungsi untuk
menumbuhkan bulu-bulu akar dan biji-bijian. Ada juga unsur verum yang berfungsi untuk pembentukan klorofil. Dan yang terakhir ada unsur zinc yang berfungsi untuk pengatur sistem enzim dan pengantar tumbuh. Nah, anak-anak, tumbuhan juga memerlukan makanan agar tetap hidup, ya. Terus, proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu memerlukan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Nah, air diserap oleh akar dari dalam tanah. Air dari akar menuju daun, karbon dioksida diserap dari udara oleh daun melalui mulut daun atau bisa disebut dengan stomata. Melalui fotosintesis ini, air dan karbon dioksida kemudian diubah menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan energi cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Nah, gambar ini merupakan reaksi kimia fotosintesis. Perhatikan ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya ada tempat tumbuhan menyimpan cadangan makanan. Nah, tumbuhan dapat tumbuh karena makan. Begitu juga dengan tumbuhan hijau. Sebagai gas oksigen dari hasil fotosintesis itu digunakan untuk pernafasan tumbuhan. Sisanya dibebaskan ke udara. Oksigen tersebut digunakan oleh makhluk hidup lainnya untuk bernafas seperti manusia dan hewan. Sementara itu, kelebihan karbohidrat disimpan sebagai makanan cadangan tumbuhan. Nah, pertanyaannya, di mana tumbuhan menyimpan cadangan makanannya? Ada yang tahu? Oke, yang pertama, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Nah, termasuk ke dalam golongan ini adalah kentang, wortel, talas, singkong, bawang merah, dan ubi jalar. Yang kedua, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di dalam buah. Nah, termasuk ke dalam golongan ini ada mangga, ada jeruk, ada pepaya, ada duren, ada apel, dan ada anggur. Nah, yang ketiga, tumbuhan yang menyimpan makanan cadangannya di dalam biji. Termasuk ke dalam golongan ini, yaitu kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang merah. Selanjutnya, yang keempat, itu ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di dalam batang. Nah, termasuk ke dalam golongan ini, ayo tebak, itu masuknya itu gambar apa? Yang Tebu. kiri pohon tebu. Nah, betul. Tebu dan sagu. Sagu. Iya, pintar. Oke, baik. Ini pemaparan materi dari Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tanyakan ya. Ayo. Saya mau bertanya, Bu. Iya, Dinda. Kamu mau nanya apa?
Gimana sih proses tumbuhan mengedarkan hasil fotosintesis berupa karbohidrat dan oksigen, Bu? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Nah, yang lain ada yang ingin bertanya? Apa Ibu mau jawab punya Dinda dulu ya? Gini Dinda, jadi oksigen itu dilepaskan ke udara melalui stomata, yang mana stomata itu mulut daun. Sedangkan karbohidrat itu diedarkan ke dalam seluruh bagian buah, batang, akar, dan umbi oleh pembuluh angkut. Nah, pertanyaannya, pembuluh angkut itu apa sih, Bu? Oke, pembuluh angkut itu dibagi menjadi dua berdasarkan zat yang diangkut. Yang pertama ada silem, yang kedua ada flom. Silem adalah pembuluh angkut yang mengantarkan air dan mineral yang diserap akar ke dalam daun untuk membantu proses fotosintesis. Dan silem itu menjaga agar tidak adanya organ tumbuhan yang kekurangan air. Begitu, Dinda. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi atau materinya sudah cukup sampai di sini? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Oke. Bu. Oke, Ibu harap kalian mengerti tentang materi tumbuhan hijau membuat makanan atau bisa disebut dengan proses fotosintesis ya. Nanti di akhir ini, Ibu akan share kepada kalian tugas yang akan kalian kerjakan. Nanti dikirimkan melalui WhatsApp grup ya. Terus nanti kita akan membahas tugas itu bersama-sama. Oke? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas-tugasnya kerjain ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh, Ibu. Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, Terima kasih, Ibu. Bu.